bahwa di akhir Agustus 1945 ada proklamasi rakyat Sumatera. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Firdaus Abi. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Dun Sanak ke sebuah kota tua di Padang. Nah, lihat di latar belakang saya ini bangunan tua, dan wilayah ini bernama Pasagadang. Di Pasagadang ini ada sejarah yang nyaris terlupakan, bahwa di akhir Agustus 1945 ada proklamasi rakyat Sumatera, dan yang membacakan proklamasi itu adalah Muhammad Safei. Apa hubungan proklamasi yang disampaikan oleh Muhammad Safei dengan proklamasi yang disampaikan oleh Bung Karno dan Hatta? Kita telusuri apa yang terjadi di sini. Tahun 45, tepatnya Agustus 1945. Di masa lalu, Pasagadang adalah sebuah wilayah yang sangat penting di kota Padang. Wilayah ini tali bertali dengan Pasabatipuh, Pulau Air, Muaro, dan Gantiang. Di era tahun 1940-an, Pasagadang merupakan pusat perekonomian. Seluruh hasil bumi dan kebutuhan apapun ada di sini. Apalagi tempat ini tidak jauh dari Muaro, yang menjadi pintu gerbang ke berbagai daerah melalui jalur laut selain Pelabuhan MIFN yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Teluk Bayur. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan atas nama bangsa Indonesia oleh Bung Karno dan Hatta, ternyata kabar itu terus bergerak ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, sampai ke Sumatera Barat, dan kemudian disikapi tokoh-tokoh perjuangan di daerah ini setelah beberapa hari kemudian. Atas keputusan bersama para pejuang kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat ketika itu, Muhammad Safei tampil dan kemudian membacakan teks khusus yang disebut dengan atas nama bangsa Indonesia di Sumatera. Teks yang dibacakannya sangat khusus. Kami bangsa Indonesia di Sumatera, dengan ini mengakui kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam proklamasi di atas dan menjunjung tinggi kedua pemimpin Indonesia itu. Bukit Tinggi, 29 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia di Sumatera, Muhammad Safei. Teks tersebut dibacakan Muhammad Safei di hadapan seratusan orang di bekas kantor Persatuan Saudagar Indonesia di Pasagadang. Muhammad Safei dalam kedudukannya sebagai Ketua Cho Sing In atau Dewan Penasihat Sumatera ciptaan Jepang, kemudian menjadi Residen Sumatera Barat I, merasa mampu berbicara atas nama rakyat Sumatera. Teks tambahan proklamasi bangsa Indonesia di Sumatera tersebut dibacanya setelah membacakan secara lengkap teks proklamasi yang diterima dari Jakarta. Tentu saja pembacaan teks proklamasi ini menjadi peristiwa besar dalam lingkup yang kecil. Ia menandai awal perjalanan sejarah baru daerah itu dalam peliburannya dengan pengalaman sejarah bersama mereka, yaitu apa yang sedang diperjuangkan secara serentak di hampir seluruh negeri bekas jajahan Hindia Belanda untuk mencapai kemerdekaan. Titik api yang menyulut gejolak perjuangan saat itu dicetuskan di Jakarta lewat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Setelah itu, segera menjalar hampir ke seluruh pelosok negeri. Periode ini, khususnya pada tahun-tahun pertama, benar-benar mengandung titik gawat yang sekonyong-konyong ketika perjuangan eksternal melawan musuh bersama, mula-mula Jepang, kemudian Belanda, berjalan bersamaan dengan munculnya persaingan dan integrasi dari berbagai kelompok kekuatan sosial dan politik yang berbeda-beda. Masing-masing memperlihatkan sikap agresif dan radikalisme yang luar biasa. Seringkali terlepas dan bahkan ada kalanya saling berbenturan satu sama lain. Revolusi Indonesia menyambar para pesertanya sebagai bahagian dari orde sosial baru tanpa dapat dihalangi oleh kekuatan apapun. Sedangkan alat kekuasaan pemerintah pusat RI masih sangat lemah. Sebahagian disebabkan oleh faktor-faktor fisik, antara lain karena sulitnya alat komunikasi akibat pemblokiran oleh penguasa Jepang sebelumnya. Sebagian lain disebabkan oleh kenyataan masih kurangnya tenaga yang andal dalam jajaran aparat pemerintahan. Sehingga selama tahun pertama proklamasi, masing-masing daerah di Sumatera harus menyelesaikan sendiri masalah-masalah perjuangan yang dihadapi di daerah masing-masing. Pesanan Firdaus Abi dalam jejak masa lalu kali ini dari depan Gedung Juang 45 atau Gedung Penerangan Pemuda Indonesia Kota Padang di Pasagadang. Sampai jumpa pada jejak masa lalu episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua. Bahwa ada proklamasi Republik bahwa di daerah ini pada akhir Agustus. Hey!